Saya Nurul Hatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hukum internasional. Berdasarkan pada definisi-definisi, menurut beberapa para ahli, secara sepintas sudah diperoleh gambaran umum tentang ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional yang ada di dalamnya, terkandung unsur subjek dan perilaku hukum antar subjek atau perilaku, serta hal-hal atau objek yang tercakup dalam pengaturan serta prinsip-prinsip dan kaidah atau peraturan-peraturan hukum. Karena dalam penerapan hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu hukum internasional publik dan hukum perdana internasional. Perdata internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara yang bukan bersifat perdata. Hukum perdana internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas perdata dan perilaku umum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda. Saya R.A. Konita akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu B. Azas-azas hukum internasional. Azas-azas hukum internasional yaitu ATK2, yaitu azas teritorial, azas kebangsaan, dan azas kepentingan umum. Azas teritorial adalah, menurut azas ini, negara melakukan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Yang kedua yaitu azas kebangsaan. Menurut azas ini, setiap warga negara yang berada dimanapun tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Yang ketiga ada azas kepentingan umum. Menurut azas ini, negara menyesuaikan diri terhadap semua keadaan atau peristiwa yang terjadi yang bersangkut pautan dengan kepentingan umum. 7 azas utama yang harus dipraktikkan dalam hukum internasional Revolusi Majelis Umum PBB nomor 2625, yaitu sebagai berikut. 1. Negara tidak melakukan tindakan agresi yang dapat mengancam keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain. Yang kedua, setiap negara harus menyelesaikan masalah-masalah internasional dengan cara damai. Yang ketiga adalah tidak melakukan intervensi dalam urusan negara lain. Yang keempat adalah setiap negara wajib menjalin kerjasama dengan negara lain sesuai dengan piagam PBB. Yang kelima, azas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri. Yang selanjutnya, azas persamaan kedaulatan dari negara. Yang terakhir adalah setiap negara wajib dapat dipercaya dalam memenuhi kewajiban. Di sini saya akan membahas materi C, yaitu sumber-sumber hukum internasional. Pada dasarnya, sumber hukum itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang membahas materi dasar yang menjadi substansi dari pembuatan hukum itu sendiri. Dan yang B adalah sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang membahas bentuk atau wujud nyata dari hukum itu sendiri. Saya, Nyayu Septia Anggraini, akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu D. Sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai 1. Dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. Yang kedua, metode penciptaan hukum internasional. Ketiga, tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan oleh suatu persoalan konkret. Burhan Sani 1990. Menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional yang dipakai oleh mahkamah untuk mengadili perkara adalah sumber hukum internasional P2K2. Yang pertama, perjanjian internasional atau International Conventions, yang baik bersifat umum maupun khusus. Yang kedua, prinsip-prinsip hukum umum, General Principles of Law, yang diakui oleh negara-negara beradab. Yang ketiga, kebiasaan internasional, International Custom. Yang keempat, keputusan pengadilan, Judicial Decision, dan pendapat para ahlinya telah diakui kepakarannya yang merupakan sumber hukum internasional tambahan.
Subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional dapat diartikan sebagai pemilik, pemegang, atau pendukung hak kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal mula dari kelahiran hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Nah, subjek-subjek hukum internasional yang dipandang masyarakat internasional ada 7. Yang pertama, negara. Yang kedua, harta tahta Vatikan. Yang ketiga, Palang Merah Indonesia. Yang keempat, organisasi internasional. Yang kelima, individu, pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional. Yang keenam, kaum pemberontak atau beligeransi. Yang ketujuh, perusahaan multinasional. Saya akan melanjuti materi selanjutnya. F. Hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Ada 2 teori yang dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu teori dualisme dan teori monisme. Menurut teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan 2 sistem yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas dan subordinasi. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Kalau ada pertentangan antara kedua, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan dengan satu sama yang lainnya. Menurut teori monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Peradilan internasional ada komponen-komponennya, yaitu sebagai berikut. MMP. Yang pertama, Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional ini telah didirikan pada tahun 1945 dan mulai berfungsi pada tahun 1946. Fungsi dari peradilan ini memiliki peran yang ganda, yaitu untuk menetapkan sumber hukum internasional, sengketa hukum yang diserahkan oleh negara, dan memberikan pendapat mengenai konsultasi yang berhubungan tentang pernyataan hukum, di mana internasional organisasi dan lembaga yang berwenang sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu Mahkamah Pidana Internasional, MPI. Adalah Mahkamah Pidana Internasional yang dimana dibangun pada secara permanen berdasarkan traktat multilateral yang bertujuan untuk mewujudkan subvensi hukum dan memastikan bahwa pelaku kejahatan hukum internasional dipidana oleh MPI. C adalah panel khusus dan spesial pidana internasional, adalah lembaga peradilan internasional yang dimana untuk mengadili para tersangka hukum berat internasional yang bersifat sementara atau tidak permanen. Artinya setelah hukum ini mengadili, maka lembaga ini akan dibubarkan. Dari H. Penyebab dan penyelesaian sengketa internasional secara damai. A. Penyebab sengketa-sengketa internasional adalah perselisihan yang terjadi antara negara dengan negara, negara dengan individu-individu, atau negara dengan badan-badan atau lembaga yang menjadi subjek hukum internasional. Sebab terjadi sengketa antara lain: 1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional. Yang kedua adalah perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional. Ketiga, perebutan sumber-sumber ekonomi. 4. Perebutan pengaruh ekonomi, politik, ataupun keamanan regional dan internasional. Kelima, adanya intervensi terhadap kedaulatan negara lain. Yang keenam, penghinaan terhadap harga diri bangsa. Selanjutnya I. Penyelesaian sengketa internasional melalui MI. Ada 5 aturan yang menjadi dasar rujukan proses persidangan MI. Yang pertama,
Piagam PBB 1945. Yang kedua, Statuta MI 1945. Yang ketiga, Aturan Mahkamah Rules of the Court 1970. Yang keempat, Panduan Praktik. Yang kelima, Resolusi tentang Praktik Judicial Internal Mahkamah. Dan mekanisme persidangan atau proses beracara MI, yaitu A. Mekanisme normal atau P3K, dan B. Mekanisme khusus atau KKK. Menghargai keputusan Mahkamah Internasional dengan alasan tertentu dan rasional. Tentunya kita menghargai keputusan Mahkamah Internasional tersebut.